Halo, kenalin nama saya Dia Emerson Sofianisi dengan 021. Biasanya saya dipanggil Dia. Nah, narasi besar yang saya angkat kali ini adalah tentang pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Nah, berikut poster yang saya buat. Nah, di sini pemerintah sering kali mengangkat pembangunan nasional sebagai narasi utama dalam kemajuan bangsa, seperti hanya infrastruktur yang dibangun, lalu gedung pencakar langit yang sering bermunculan, dan ekonomi kota besar yang tumbuh pesat. Nah, narasi ini dibingkai sebagai lambang kemajuan dan kebanggaan nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi ini seringkali tidak merata, seperti kemajuan di pusat kota tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat yang di pinggir kota atau masyarakat kelompok ekonomi yang lemah. Lalu kita masuk dalam narasi kecilnya, yakni kehidupan anak-anak di kawasan kumuh atau kawasan yang kurang layak untuk dihuni. Nah, poster ini menampilkan anak kecil yang berdiri di tengah perkampungan kumuh dengan membawa karung di punggungnya, menghadap ke arah gedung-gedung tinggi dan bendera merah putih. Nah, ia tampak mengamati kemajuan yang dari kejauhan sebagai penonton pembangunan, bukan pelaku atau penikmatnya. Nah, hal ini merepresentasikan narasi kecil yang menggambarkan bagaimana sebagai masyarakat Indonesia, terutama anak-anak dari keluarga yang kurang mampu atau tertinggal dan tidak memperoleh akses yang adil terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kita masuk pada estetika visual dan makna dari poster yang saya buat. Yang pertama, terdapat gedung pencakar langit atau gedung-gedung tinggi dan kota yang modern, melambangkan pembangunan ekonomi dan kemajuan yang infrastruktur yang sangat pesat dan tinggi lah. Lalu terdapat kampung kumuh. Ya, ini menunjukkan kelompok masyarakat yang tidak tersentuh dari pembangunan tersebut. Lalu terdapat anak kecil yang membawa karung. Nah, simbol dari generasi muda yang kurang mampu ini, yang kehilangan kesempatan untuk bermimpi dan berkembang. Lalu terdapat bendera merah putih yang anak kecil itu lihat. Ini menggambarkan kritik halus bahwa nasionalisme belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Lalu terdapat warna senja atau orange gelap. Ini memberikan nuansa muram penuh keprihatinan dan ketimpangan sosial. Dan di sisi atas terdapat teks, yakni di bawah gedung tinggi masih ada mimpi yang tinggi, atau di bawah gedung tinggi ada mimpi yang tinggi. Nah, kalimat ini adalah bentuk kritik yang sangat kuat terhadap pembangunan eksklusif, yakni di balik kemegahan pembangunan ekonomi masih banyak mimpi anak-anak bangsa yang terabaikan, baik dari pendidikan, kesehatan, masa depan, lalu kehidupan yang layak itu seperti apa bagi mereka. Lalu kita masuk pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini. Dampak yang pertama yakni kesenjangan sosial atau ekonomi yang meningkat.
di mana pembangunan banyak terjadi di kota-kota yang besar dan pusat bisnis. Sementara itu orang-orang yang tinggal di kampung yang kurang kaya itu tidak mendapatkan manfaat yang sama. Akibatnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tertinggal. Lalu yang kedua, anak-anak dari keluarga miskin kehilangan kesempatan. Banyak anak dari keluarga kurang mampu harus bekerja dari kecil untuk membantu orang tuanya. Lalu mereka tidak bisa sekolah dengan baik dan kehilangan kesempatan untuk bermimpi meraih masa depan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, di sini terdapat sebagian orang merasa tidak dianggap dalam kemajuan negara ini. Di mana banyak orang merasa bahwa kemajuan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, bukan semua negara yang ada di negara ini, warga negara ini. Mereka merasa dipinggirkan dan tidak punya peran dalam pembangunan. Lalu ini bisa membuat mereka merasa kecewa dan tidak percaya dalam sistem negara ini. Lalu yang keempat, di sini tinggal di kota tapi hidupnya sulit. Nah, orang dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan, tapi banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang layak, dan mereka akhirnya tinggal di permukiman yang kumuh dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Lalu yang kelima, di sini rasa nasionalisme tidak terasa bagi semua orang. Seperti halnya digambarkan sebuah bendera merah putih pada poster ini, tapi kontras dengan kampung ini, kampungnya kurang layak dihuni gitu. Artinya, meski mereka warga negara ini, mereka belum merasakan keadilan dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan dari negara. Nah, kita masuk pada kesimpulan sederhana yang diambil dari pembangunan narasi besar ini, yakni pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi ini. Dapat kita simpulkan atau dapat saya simpulkan, pembangunan yang tidak adil membuat banyak orang tertinggal. Mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup layak, berkembang, dan ikut menikmati kemajuan bangsa. Nah, poster ini mengingatkan kita agar kita tidak melupakan mereka yang tertinggal di balik gedung-gedung tinggi ini. Sekian penjelasan dari poster yang saya ambil ini. Kurang lebihnya mohon maaf.